Sintayong temukan monster baru 200% lebih mematikan dari Pratama Arhan. Siapakah itu? Hai guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi di Tengkorup Channel. Untuk video kali ini ya, saya amat tertarik dengan satu video nih, yang mana dikatakan Sintayong temukan monster baru 200% lebih mematikan dari Pratama Arhan. Nah, di sini saya tertanya, siapa lagi selain daripada Pratama Arhan yang mempunyai skill yang lontarannya itu sangat berbahaya ya. Dan apabila saya tengok, ada juga beberapa pemain dari timnas Indonesia yang mempunyai kemiripan ya, melontar bola yang jauh juga guys. Tetapi di sini saya mau tengok, dikatakan sampai 200% dia punya lontaran ini lebih mematikan dari Pratama Arhan. Sebab baru-baru ini ada satu lontaran saya tengok ya di final untuk SEA Games 2023 nih. Salah seorang pemain timnas Indonesia telah melontar bola itu, dia ada kemiripan seperti mana yang dilakukan oleh Pratama Arhan. Tapi di sini menarik nih guys. Saya mau tahu siapa yang dikatakan Sintayong temukan monster baru. Dikatakan di sini Sintayong temukan monster baru 200% lebih mematikan dari Pratama Arhan. Jadi mari kita tengok sama-sama. Saya mengajak kepada teman-teman untuk melihat juga. Mungkin kalian tahu juga ya guys setelah melihat video ini. Dan ini video dari Dribble 9 ya. Kepada kalian yang menonton video ini, support juga dia punya channel dengan memberi like, komen, dan bagi yang belum subscribe, boleh subscribe ini channel. Jadi kita tengok siapa yang dikatakan monster baru Sintayong ini. Lontarannya 200% lebih mematikan dari Pratama Arhan. Langsung saja kita saksikan klip video ini. Jom. Oke, Pratama Arhan ini, sayangnya dia tidak lemparan ke dalam Pratama Arhan main, memang guys. sangatlah spesial. Baru-baru ini gak banyak yang tahu jika gara-gara Sintayong memakainya secara khusus sebagai senjata mematikan. Jika dalam Pratama Arhan memang sangatlah spesial. Tapi gak banyak yang tahu jika gara-gara Sintayong memakainya secara khusus sebagai senjata mematikan, banyak tim di Liga 1 tiba-tiba menyontek dengan memakai lemparan ke dalam sebagai senjata. Lalu siapa sangka hal yang gak diduga-duga terjadi. Dengan banyaknya tim di Liga 1 yang memakai lemparan ke dalam sebagai senjata, Sintayong ternyata akhirnya menemukan seorang monster lemparan ke dalam, yang lemparannya 2 kali lebih berbahaya dari punya Pratama Arhan. Berawal dari pemusatan latihan timnas U20 di Kroasia, di mana seluruh Indonesia ditunjukkan oleh Sintayong, jika Garuda Muda memiliki talenta spesial yaitu Pratama Arhan, yang memiliki lemparan ke dalam mematikan. Saat uji coba melawan Qatar, satu lemparan Pratama Arhan berhasil membuat assist untuk gol yang dibuat oleh Sadam Ghaffar. Dia punya lontaran tuh kan guys. Lalu ketika berganti menangani timnas senior, Sintayong gak bisa untuk gak mengajak serta Pratama Arhan, karena memang pelatih asal Korea Selatan ini sangat mengandalkan lemparannya yang super jauh tersebut. Lemparan Pratama Arhan sempat membuat heboh, setelah akhirnya berhasil ditanduk oleh Fahrudin, gawang tim kuat Curaçao. Gak banyak tim top dunia yang secara khusus memakai lemparan ke dalam sebagai senjata mematikan, seperti yang dilakukan oleh Sintayong ini. Hanya sedikit aja yang memakainya, dan yang paling terkenal adalah Stoke City yang bermain di Liga Inggris dengan mengandalkan lemparan jauh Rory Delap. Walaupun di negara lain jarang yang memakainya, justru yang terjadi di dalam negeri berbeda. Gara-gara Sintayong yang secara khusus memakai lemparan Pratama Arhan sebagai senjata ini, tiba-tiba banyak klub Liga 1 yang juga ikut-ikutan memakainya. Banyak klub yang mengikut ya. Yang pertama adalah Persik Kediri, memakainya lewat lemparan ke dalam jauh milik fullbacknya, yaitu Yusuf Meliana. Ini pun jauh juga. Siapa namanya tadi? Yusuf Meliana. Lalu kemudian ada Rans Cilegon FC, yang mengandalkan lemparan jauh fullback tim nasional, Edo Febriansyah. Ini Edo. Betul juga. Jauh juga lemparannya. Kemudian mantan klub Pratama Arhan, PSIS Semarang,
ternyata juga masih menyimpan amunisi pelempar jauh lain, yaitu Alveandra Oh, Dewangga. ada ya? Kencang. Wah, Hendra. bahaya pemirsa. Selain betul, klub-klub yang disebut mantap. tadi, ternyata Sintayong menemukan satu Klub yang paling bekas apa spesial, nih? Pratama yaitu di Arahan. Persib Bandung. Ada nama gelandang Ada muda, juga. yaitu Ini Robi lagi. Darwis, yang juga mempunyai lemparan ke Robi dalam yang Darwis. cukup jauh. Awalnya, Wih. lemparan Robi Darwis Wih. kelihatan seperti gak ada bedanya dari Pratama Arhan Robi Darwis ya, itu atau namanya. pemain-pemain lain. Tapi, Sintayong Wow. ternyata berhasil untuk menemukan sesuatu yang sangat spesial dari lemparan jauh milik Apa Robi dia? Darwis. Robi Dari sini, Darwis. rupanya dia ingin menyulap Robi Darwis agar menjadi monster yang paling mematikan untuk lemparan ke dalam. Oke. Saat laga Oke. melawan Timor Leste di kualifikasi Apa Piala yang Asia bedanya itu? U20 lalu, Sintayong secara khusus memulai eksperimen untuk Robi Darwis ini. Jika pada umumnya lemparan akan diarahkan ke tiang dekat, ternyata Robi Darwis Oke. diminta oleh Sintayong untuk melakukan lemparan ke tiang jauh. Luar biasanya, Oh. ternyata lemparannya memang bisa sampai ke tiang jauh tersebut. Oh, kalau Pratama Arahan dia tiang pertama sebelah depan, Robi Darwis di bagian belakang. Wow, menarik ya. Inilah senjata killer Sintayong Ini ya. Sintayong dengan lemparan ke tiang jauh ini, tentu aja akan membuat situasi jadi lebih berbahaya buat lawan. Oh, Karena sekarang lokasi betul. jatuhnya bola, jadinya akan lebih sulit untuk bisa diprediksi. Bola bisa diarahkan ke Betul. tiang dekat, ataupun ke tiang jauh. Jauhnya. Oh, tengok ini ada dua kedudukan. Satu di bagian depan, satu bagian belakang. Kalau dikatakan di sini, Robi Darwis untuk bagian belakang dia punya lemparan itu. Tapi tengok guys, jauh guys. Boleh melimpasi ya separuh daripada padang Seperti ini. di momen terakhir gol No, cantik. Garuda Muda, Oh. lawan jadi harus membagi pemainnya untuk menjaga tiang jauh dan tiang dekat. Penjagaan lawan Oh, otomatis oke. jadi Oh, lebih gitu longgar, skillnya. dan peluang untuk terjadinya gol jadi 2 kali lebih besar. Kita belum Spanyol ya. Oh, Anda udah ya? Robi Darwis ya. No. Oh, itu ya. Monster terbaru Begitu ya. mematikannya Monster baru. lemparan Robi Darwis ini, lawan yang Sintayong. jadi korban pun Robi terus Darwis. berjatuhan. Gak lama setelahnya di laga Robi lain, Darwis. kiper Moldova pun dipaksa untuk melakukan blunder setelah dia gak mengira lemparan Robi Darwis bisa sampai tiang jauh. Penalti dari Moldova. Iya. Oh, Bisa singkat lagi satu Robi kiriman Darwis. bola panjang lemparan dari Robi. Oh, terlepas sama Jauh, mereka. betul lah. Betul. Oh. Sama Sementara Memang, lemparan jauh betul lah. pertama Arhan masih juga menunjukkan tajinya, seperti di momen gol Dendi Sulistiawan saat melawan Filipina di Piala AFF lalu. no. Betul lah. Kalau lemparan ini memang Tapi gak bisa dipungkiri Satu jika keunikan lemparan lah. jauh milik Robi Darwis sepertinya berada di level yang berbeda. Tentunya Level kemampuan berbeda. super spesial Robi Darwis ini nanti akan sangat diandalkan oleh Sintayong untuk melakukan prank ke lawannya di Oh. Piala Dunia. Beberapa saat Nah, lalu, untuk Piala Sintayong Dunia. dipaksa untuk memilih 30 pemain untuk pemusatan latihan tanpa pemain naturalisasi. Tapi dia punya ide jenius Oh. untuk mengatasinya, walaupun resikonya dia bisa dimarahi oleh Persija Jakarta. Simak selengkapnya di video berikut. Oh, ternyata di sini untuk pasukan timnas Indonesia ya, dia ada kelebihan apa nih? Kiranya killer untuk timnya. Satu Pratama Arhan, yang kedua Robi Darwis. Saya baru tahu ini guys, ternyata bukan seorang saja kekuatan untuk lemparan yang ada pada timnas Indonesia ini. Sebelum ini saya hanya mengenali Pratama Arhan dengan lemparan yang sangat jauh itu. Jadi kali ini rupa-rupanya ada lagi seorang bernama Robi Darwis ya, timnas Indonesia punya atlet. Nah, jadi ini bermakna kekuatan untuk timnas Indonesia ini akan bertambah kukuh lagi dengan skill dan juga ibaratnya ini adalah senjata ya, senjata sulit. Gitulah, senjata sulit untuk timnas Indonesia. Karena jarang orang memiliki kemahiran lemparan yang sangat jauh ini, dan potensi untuk gol itu sebenarnya dengan lontaran ini 90% potensi untuk dapat gol sekiranya ada dalam tim itu yang bisa untuk melontar dengan tepat. Jadi di sini
kalau ditengok Pratama Arhan di bahagian hadapan, Robbie Darwish di bahagian belakang. Jadi ini teknik nih, boleh membuatkan pihak lawan jadi kebingungan ya. Biasa orang hanya merasakan di hadapan saja, tetapi skill Sintayong saya rasa dia sentiasa berubah-ubah mengikut suasana ya. Apapun memang terbaik ya. Dan apabila Indonesia memiliki aset seumpama ini, bermakna dari segi kekuatan pasukan ya, memang akan lebih mantap lagi selepas ini. Buktinya apabila perlawanan SEA Games baru-baru ini, tanpa kehadiran Pratama Arhan pun bisa untuk membuat 5 jaringan guys. Dan percubaan-percubaan yang lain lebih daripada 5 juga ketika SEA Games final menentang Thailand. Nah, bayangkan kalau Robbie Darwish ada, Pratama Arhan ada dalam tim itu, pasti akan lebih mantap lagi corak permainan dan juga jaringan itu akan lebih lagi. Jadi apapun ini adalah info yang bermanfaat dan menarik ya bagi saya, dan semoga timnas Indonesia akan lebih kukuh lagi dengan kehadiran, dengan adanya aset-aset ataupun pemain-pemain handalan seumpama ini. Jadi bagaimana pula pandangan teman-teman terkait dengan perkara ini? Nanti kalian komen di bawah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.